Jadi kata kuncinya itu adalah bertobat, saudara. Tuhan ingin sampaikan, kamu lihat hukuman-hukuman yang terjadi, baik hukuman alam maupun hukuman pemerintah yang terjadi atas orang-orang yang berdosa. Jangan kamu kira dosa mereka lebih besar dari dirimu. Kamu tidak dihukum. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, atau kamu belum dihukum, begitu ya. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, itu maksud Tuhan, kamu juga akan binasa dengan cara sengeri itu. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, salam sehat, salam damai sejahtera, berkat Tuhan melimpah atas Anda semua. Dalam Suara Gembala kali ini, saya ingin ngajak Anda untuk membaca satu perikop, ini terdiri dari 5 ayat, dari Lukas 13 ayat 1-5. Oleh Alkitab LAI diberi judul Dosa dan Penderitaan. Nah, judulnya menarik, saudaraku, bahwa setiap dosa itu ada dampaknya, ada akibatnya, dan biasanya itu penderitaan. Ya, kalau kita mau gampang-gampangan, orang mencuri, ketahuan, kemudian masuk penjara. Ya, jadi ada dosa, kemudian dia dihukum, masuk penjara, itu penderitaannya. Tapi ini sering menimbulkan bantahan. Ya, kalau mencuri, tapi tidak ketahuan, kalau korupsi, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tapi tidak bisa dijangkau, tidak bisa dikejar oleh hukum, sampai akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya, padahal dia seorang maling, begitu ya. Nah, ini bantahan-bantahan dalam debat-debat semacam ini sering bermunculan, saudaraku. Apakah setiap dosa selalu mengakibatkan penderitaan? Ya, kita akan baca perikop ini, saudara ya, tentang dosa dan penderitaan. Ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dalam darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ada satu peristiwa yang menjadi trending topik pada waktu itu, saudaraku, yang menjadi berita dari mulut ke mulut di antara rakyat jelata, bahwa Gubernur Pontius Pilatus yang sangat sadis itu melakukan satu tindakan kejam yang demonstratif sehingga semua orang tahu. Jadi ada orang-orang Galilea, mereka sedang mempersembahkan korban. Orang Yahudi kan biasa mempersembahkan korban, saudaraku ya. Mereka entah memotong kambing atau domba atau apa, mempersembahkan korban. Nah, karena mungkin mereka itu ada urusan hukum dengan pemerintah, mereka ditangkap. Saat itu mereka sedang mempersembahkan korban, mereka dibantai langsung, ya, jadi mereka dieksekusi di tempat. Orang-orang Galilea tersebut, darahnya dicampurkan ke dalam ini apa? Darah korban yang mereka persembahkan. Jadi mereka sedang mempersembahkan itu urusan ritual agama, mereka darahnya mereka sendiri dicampur di situ gitu ya. Nah, ini jadi berita yang menghebohkan. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar akan kabar itu, Tuhan memakai akan peristiwa itu sebagai dasar dari sebuah pengajaran. Ayat 2. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib ini, artinya nasib setragis itu, begitu saudaraku. Nah, jadi Tuhan itu mau menjelaskan gini, kalau ada orang entah kesalahannya apa, entah dosanya apa, dia mengalami hukuman dari pemerintah, dan hukumannya sangat mengerikan. Anda jangan mengira bahwa dosa orang itu lebih besar daripada dosa orang-orang lain yang ada di kotanya. Ini kata Tuhan, saudara. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang yang lain di Galilea. Dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Jadi akibat dosa, mungkin mereka berbuat salah terhadap pemerintah, entah mereka memberontak atau apa, mereka berbuat kesalahan apa sehingga mereka
eksekusi, pada waktu mereka mempersembahkan korban itu, darahnya dicampurkan di darah korbannya, itu kan wah membuat gentar akan banyak orang, membuat ngeri akan banyak orang dan menjadi berita. Nah, Tuhan menjawab, jangan kamu kira bahwa dia mengalami nasib setragis itu, mengalami hukuman sengeri itu karena dosanya lebih besar daripada dosa orang-orang yang ada di kotanya, di Galilea. Ngerti ya, saudara? Enggak. Barangkali ada orang lain yang dosanya lebih besar tapi enggak ngalami seperti itu. Itu yang Tuhan mau maksudkan. Nah, kemudian contoh yang kedua, ayat 3, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Jadi inti dari berita Tuhan Yesus adalah tentang bertobat. Bertobat itu artinya berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, berbalik dari segala sesuatu yang disebut dosa. Dia berbalik, meninggalkan dosa, itu bertobat. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya, kamu akan binasa dengan cara yang ngeri. Itu kata Tuhan. Nah, tadi saya katakan, sekarang yang kedua, contoh yang kedua, Tuhan kemukakan. Ketika Tuhan sedang mengajar berdasar akan kabar yang menghebohkan tentang orang-orang yang dihukum mati oleh Pilatus itu. Ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Nah, ini sebuah peristiwa lain, tapi kali ini bukan hukuman dari Pilatus, tapi ini adalah kecelakaan, saudara. Jadi ada menara dekat Siloam rubuh, mungkin ada gempa atau kena angin atau apa, rubuh dan kemudian menimpa 18 orang, meninggal dunia semua. Ya, Tuhan pakai peristiwa itu sebagai contoh, sebagai satu ilustrasi untuk pengajarannya. Dia katakan demikian, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Kolam Siloam ada di kota Yerusalem. Yerusalem penduduknya banyak. Yang mati cuma 18 orang. Apakah 18 orang yang mati ditimpa itu dosanya lebih besar daripada dosa orang-orang yang ada di seluruh Yerusalem? Tidak, kata Tuhan di ayat 5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Jadi kata kuncinya itu adalah bertobat, saudara. Tuhan ingin sampaikan, kamu lihat hukuman-hukuman yang terjadi, baik hukuman alam maupun hukuman pemerintah yang terjadi atas orang-orang yang berdosa. Jangan kamu kira dosa mereka lebih besar dari dirimu. Kamu tidak dihukum. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, atau kamu belum dihukum begitu ya, tetapi kalau kamu tidak bertobat, itu maksud Tuhan, kamu juga akan binasa dengan cara sengeri itu. Itu yang Tuhan sampaikan dalam perikop dosa dan penderitaan Lukas 13 ayat 1-5 ini. Tuhan ambil dua contoh. Satu, hukuman dari penguasa pemerintah Pilatus atas orang-orang Galilea yang setelah dieksekusi darahnya dicampurkan sekalian ya. Ini orang-orang prajurit yang mengeksekusi ini sudah nggak punya belas kasihan ya, sedang mempersembahkan korban, sedang melakukan ritual keagamaan, mereka dibantai, darahnya campur sekalian sama darah korban mereka. Nah, itu jadi heboh. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa jangan kamu kira bahwa dosa mereka itu lebih besar daripada orang-orang Galilea, karena mereka orang Galilea. Kemudian Tuhan pakai contoh yang di Yerusalem, yaitu ketika peristiwa kolam Siloam, ada menaranya rubuh, menimpa 18 orang mati. Jadi saudaraku, kalau kita melihat ada orang kena kecelakaan, jangan gampang-gampang berkata, oh itu karena dosa Tuhan menghukum. Jangan, saudaraku. Maksud Tuhan begini, sudahlah, tidak usah lihat orang lain. Peristiwa-peristiwa mengerikan itu untuk membuat kita bertobat. Kalau ada peristiwa yang mengerikan, menggoncang terjadi, ayo bertobat. Saya ingin ngajak saudara untuk menutup akan renungan kali ini dengan melihat satu ayat seruan dari Yohanes Pembaptis. Ini saya senang dengan kalimat ini.
ayat 7 dari Lukas 3, saudaraku, 7 dan 8, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat 8, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Tadi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan mati dengan cara demikian. Sengeri itu. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian, saudaraku, renungan kali ini mengingatkan kita bahwa everyday, setiap hari, kita harus mengizinkan Roh Kudus berbicara. Kita harus bertobat dalam hal apa. Dan Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita. Dan Dia akan menuntun kita di jalan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.